Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulastri SPD. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 13 Depok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ridwan Syahran SPD MPD dan guru pamong Bapak Hairul SPD MPD. Adapun pada kegiatan hari ini saya akan menampilkan video kegiatan PPL saya bersama siswa-siswi kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 13 Depok melalui pembelajaran daring. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan hari ini yaitu mari menyusun perencanaan karirmu melalui cara SMART. Dan dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching learning. Adapun tahapannya, yang pertama modeling, yang kedua questioning, yang ketiga learning community, yang keempat inquiry, yang kelima constructivism, dan yang keenam reflection, dan yang terakhir tahap ketujuh adalah authentic assessment. Sekian pemaparan dari saya. Mari kita menyaksikan video kegiatan PPL saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Iya, terima kasih ya sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran bimbingan klasikal dengan materi mari menyusun perencanaan karirmu dengan cara SMART. Ya, oke, supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran diawali dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Adakah? Oh iya, baik. Silakan Lutfi. Kita mulai acara kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Lutfi. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana kabarmu siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Dan nanti biar semangat, kita masih ada 45 menit ke depan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, Ibu akan menyampaikan terkait materi yang akan kita bahas di siang hari ini, yaitu tentang mari menyusun perencanaan karirmu dengan cara SMART. Ya, baik, sebentar Nak, Ibu tampilkan dulu. Bisa kalian lihat di awal PPT Ibu, yang tadi materinya sudah Ibu sebutkan, yaitu mari menyusun perencanaan karirmu dengan cara SMART pada bidang pengembangan karir kelas 12 MIPA 1. Nah, materi ini pun secara lengkap bisa kamu akses di Microsoft Suite yang sudah Ibu posting, dan ini ada linknya, yaitu materi perencanaan karir kelas 12 MIPA. Ya, nah, Ibu memperkenalkan diri dulu sekali lagi. Tentang riwayat pendidikan Ibu.
Jadi Ibu itu dari SMP Negeri 211 Jakarta, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 97 Jakarta, S1-nya Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan profesi guru, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kan di pertemuan siang hari ini. Nah, untuk kamu ketahui, model pembelajaran kita di siang hari ini adalah Contextual Teaching Learning atau CTL, ya. Itu adalah bagian dari model pembelajaran dari tema kita, menyusun perencanaan karir dengan cara smart. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan karir serta manfaatnya. Nah, yang kedua, hubungan antara bakat, minat, dan pekerjaan. Yang ketiga, program pendidikan yang relevan dengan target karir. Yang keempat, menyusun perencanaan karir dengan cara smart. Ya, nah tujuannya adalah supaya peserta didik mampu menyusun perencanaan karirnya dengan metode smart. Ya, sepakat ya untuk melaksanakan kegiatan siang hari ini dengan baik dan benar. Sepakat anak-anakku semua? Paket Bu. Oke. Kita akan bermain ice breaking. Nah, itu ice breakingnya adalah berkaitan dengan materi kita siang hari ini, itu tentang tebak profesi. Ya. Nah, bisa kamu lihat di sini ada gambar benda. Nah, kira-kira yang identik dengan gambar ini tuh profesi apa sih? Atau jurusan apa sih? Siapa yang mau jawab? Saya dokter, Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Akan Ibu. Medan, Sumatera Utara membuka praktek pengobatan tanpa tarif. Para pasien bebas membayar biaya pengobatan seikhlasnya. Peniadaan tarif ini pun sangat membantu para pasiennya. Saya dapat pengajaran yang mengatakan ada 3 profesi yang tidak boleh meminta tarif, memasang tarif. Tadi kalian sudah menyimak ya video perjalanan karir seorang dokter. Nah, sekarang Ibu ingin merefleksi apa sih yang sudah kalian simak, apa sih yang bisa kalian tangkap dari perjalanan karir seorang dokter tersebut? Jadi kita tuh nggak boleh punya mimpi, kita tuh boleh bermimpi apa aja, tapi kita jangan mau kalah sama tanggapan orang. Jadi kita harus bisa ambil motivasi dari orang itu. Jadi buat kita seperti tadi dokter, dia awalnya ingin menjadi dokter, tapi dia sudah punya planning. Jika tidak jadi dokter, saya akan menjadi guru. Jika tidak jadi guru, saya jadikan perawat. Nah, ternyata dengan ketekunan dia itu, dia bisa memiliki ketiga profesi itu, gitu. Jadi perencanaan karir itu penting. Sekian, Bu. Makasih. Kalau menurut tanggapan saya itu, beliau itu kerja ikhlas, Bu. Kenapa kerja disebut ikhlas. Kenapa disebut kerja ikhlas? Karena dia itu menggunakan jasanya itu untuk kebutuhan masyarakat, Bu. Karena tujuan kita untuk bermasyarakat itu, kita itu berguna di antara masyarakat itu, Bu. Itulah gunanya sebagai seorang guru atau seorang dokter, Bu. Iya, baik. Bagus sekali, Syidki. Jadi, kalau menurut kamu, jadi apa sih yang dimaksud dengan perencanaan karir? Kemudian, langkah-langkah apa saja sih yang harus kamu persiapkan dalam menyusun perencanaan karir dari saat ini? Boleh ada yang memberikan tanggapan? Oke, Syidki, silakan, Nak. Menurut pendapat saya itu, perencanaan karir itu tahapan kita sebelum mulai ke dunia karir, Bu. Tahapannya itu meliputi pertama itu persiapan mental. Itu yang paling utama, persiapan dari diri sendiri itu dulu. Kita harus matangkan niat dulu untuk gimana kita ke depannya, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua itu kita itu harus persiapkan uang, Bu. Yang akan mempresentasikan, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naufal Muhammad dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang menyusun perencanaan karir dengan metode SMART. Terkenal. Minat dan bakat pasti ada pada diri setiap orang. Tinggal keputusan orang itulah yang menjadi kunci awal dan dalam membuka potensi diri. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi yang kami berikan. Saya Aldo Pardede, boleh nanya? Boleh. Silakan kepada Aldo Pardede. Jadi sebelumnya selamat siang nih buat kelompok 1. Gue mau nanya, misalkan nih ada anak yang bakat dan minatnya itu bertolak belakang. Apakah lebih baik anak ini mundur dan cari minat baru atau bakat baru, atau mungkin tahan minat itu biar jadi, atau mungkin kita tahan bakatnya biar jadi minat yang akan bukan dimuliakan, kayak akan menjadi bakat yang pasti nanti bakal kepake di karirnya itu. Apakah kita lebih baik mundur atau tetap dan usaha biar jadi bakat yang seterusnya? Bisa dijawab? Menurut saya ya, anak itu lebih baik mengikuti minatnya. Karena dengan mengikuti minatnya, dia itu pasti lebih merasa happy, senang, dan dia bakal melakukan hal itu berulang-ulang. Dan hal yang dilakukan dengan berulang-ulang bisa jadi menjadi bakat dari seorang anak. Jadi dengan dia melakukan minatnya, dia jadi memiliki bakat, dan dia akan menjadikan bakat dan minatnya itu menjadi karir tersebut. Sekian, apakah sudah cukup? Udah cukup, makasih. Sama-sama. Nah, mungkin Ibu ingin menambahkan nih terkait tadi pertanyaannya Ruth. Jadi intinya bakat dan minat itu tidak menentukan. Maksudnya bukan menjadi satu patokan bahwa kita harus punya karir sesuai dengan bakat kita misalnya. Tapi bakat dan minat kita itu akan mempengaruhi pilihan karirnya. Jadi, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan di bawah naungan fakultas sebuah universitas atau institut. Jadi ini adalah jurusan-jurusan pada program studi baik rumpun saintek maupun rumpun soshum. Dimulai dari kedokteran, agribisnis, agroekoteknologi, aktuaria, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca. Selanjutnya pada bagian D akan disampaikan oleh teman saya Lutfi Andri. Akan saya lanjut menyusun perencanaan karir dengan cara SMART. Apa yang dimaksud dengan SMART? SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, reality based, and time based. Sekian dari kelompok 2. Dari Anggi dan Lutfi Andri. Nah, teman-teman, yang lain ada yang ingin bertanya terkait dari presentasi kelompok 2, yaitu tentang program studi yang relevan atau program pendidikan yang relevan sesuai dengan target karir ya. Berikutnya adalah perencanaan dengan metode SMART yang terdiri dari specific, measurable, achievable, reality based, dan time. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya adalah pengisian LKPD 1. Oke, Nakti, silakan Nakti, isiannya apa tadi dari jawaban LKPD kamu? Oh iya Bu, saya tadi ngisi. Keinginan saya sih jurusannya farmasi, karena saya pengen menjadi apoteker. Oke, jadi kamu pengen. Nah, terus langkah-langkahnya apa yang sudah kamu lakukan? Atau yang akan kamu lakukan misalnya? Oh ya, saya mulai membuat jadwal belajar rutin sih, kayak mulai nyicil materi dari awal persiapan nanti ujian gitu, Bu. Oh gitu, kamu mau masuk ke program studi farmasi ya jadinya ya. Nah, itu kampusnya di mana, Nak? Sudah ada gambaran? Untuk saat ini sih masih angan-angan ya, semoga UI bisa gitu, Bu. Amin. Ada alternatif pilihan berikutnya selain di Universitas Indonesia? Kemungkinan agak keluar kota ya, UGM. Good job, Nakti. Semoga diterima ya. Lanjut.
Boleh? Alwisya, Ibu mau dengar suaranya Alwisya. Isiannya apa tadi LKPD kamu, Nak? Iya Ibu. Tadi saya isi yang profesi itu jadi guru. Oh, mau jadi guru. Oke, terus gurunya guru apa? Apa, Nak? Mohon maaf suaranya delay. Pendidikan biologi. Melanjutkan pendidikan. Pendidikan biologi. Oke, kampusnya sudah ada gambaran mau masuk ke universitas mana? Mau ke Universitas Negeri Malang, Bu. UNM. Terus ada alternatif berikutnya, Nak? UNJ, Pak. Pentingnya perencanaan karir. Nah, jadi di sini Ibu sudah ngambil penelitian dari jurnal bahwa di sini dikutip oleh Hartina Galuh, jurnal bimbingan konseling di SMA Negeri Malang, bahwa kurangnya informasi atau pengetahuan karir salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengenalan bimbingan atau layanan karir dan penilaian karir sehingga berdampak pada ketidakmandirian siswa dalam menentukan pilihan karir mereka. Jadi kenapa Ibu memberikan materi ini, bidang pengembangan karir ini adalah salah satunya supaya kamu mencapai kemandirian, supaya kamu dari sekarang sudah mulai mengenali potensi dan bakat minatmu dan juga membuat perencanaan karirmu, ya. Kemudian apabila informasi dan pemahaman tentang karir sudah dipahami sejak dini, maka diharapkan siswa memiliki keyakinan dalam memilih program studi di perguruan tinggi maupun memiliki pandangan dalam memilih pekerjaan setelah lulus SMA, ya. Jadi yang perlu Ibu tekankan di sini bahwa kalau kalian ini adalah di sekolah menengah atas, maka pendidikan lanjutan yang harus kalian tempuh adalah di perguruan tinggi, Nak, kecuali kalau misalnya kamu di SMK. Kalau di SMK berarti kamu bisa langsung masuk ke dunia kerja. Tetapi karena kamu di SMA, di jurusan program studinya IPA, maka untuk memaksimalkan perencanaan karir kamu, maka kami sebagai guru bimbingan konseling harus mengarahkan kamu untuk mendapatkan wawasan karir, wawasan tentang program studi di sekolah lanjutan. Begitu ya, supaya semakin memperkuat kamu dalam menentukan karir dan cita-cita. Nah, berikutnya di sini ada definisi perencanaan karir. Jadi di sini Ibu ambil dari bukunya Winkle dan Hastuti, teorinya Frank Parson merumuskan bahwa perencanaan karir adalah suatu cara untuk membantu siswa dalam memilih suatu bidang karir yang sesuai dengan potensi mereka sehingga dapat cukup berhasil di bidangnya. Jadi sekali lagi, ketika kamu sudah memahami potensimu, maka nanti ketika kamu di dunia karir, di bidang pekerjaan, di dunia profesional, kamu pasti akan sangat maksimal dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kamu miliki. Berikutnya, perencanaan karir perlu disiapkan sebelum siswa terjun secara langsung dalam dunia karir. Nah, makanya kesimpulannya, jadi maka dengan kita menyertakan minat dan bakat dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perencanaan karir akan memberikan pengaruh positif terhadap karir seseorang. Karena minat dan bakat bukanlah faktor penentu masa depan atau karir seseorang. Ingat ya, bukan penentu, tetapi bakat dan minat akan mempengaruhi karir seseorang. Kira-kira di mana perguruan tingginya yang mau kamu tuju? UI kalau enggak USU. UI atau enggak USU. Nah, terus udah apa persiapannya yang sudah kamu lakukan? Yang pasti udah menyiapkan diri mental, terus juga udah ikut bimbingan belajar tambahan selain dari sekolah. Juga udah mencoba baca-baca buku tentang kedokteran. Oh, oke. Jadi udah lumayan ya untuk persiapannya ya. Semakin ditingkatin lagi karena di dunia untuk di kedokteran ini sangat ketat sekali, apalagi kalau masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, kamu bisa lihat nih, apalagi sekarang kita dalam kondisi pandemi, profesi dokter itu sangat berjasa sekali, sangat dibutuhkan sekali ya. Nah, pengetahuan kalian yang harus dimiliki kalau menjadi dokter. Nah, di sini kamu bisa lihat kemampuan melakukan observasi, melakukan analisis, berpikir kritis dan terstruktur, kemampuan problem solving, kemampuan komunikasi, detail, teliti, dan tekun. Nah, program atau pelajarannya apa Bu yang bisa menunjang jadi dokter? Kalau misalnya kamu ahli di pelajaran atau kamu punya kemampuan di pelajaran misalnya matematik, biologi, kimia,
bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu juga menunjang untuk kamu bisa menjadi seorang dokter. Nah, kira-kira bentuk penyusunan perencanaan karirnya gini, bakat, minat, program studinya apa, jenjangnya apa, perguruan tingginya, alternatifnya kemana, dan arah karirnya, kira-kira lapangan pekerjaan atau prospek pekerjaannya jadi apa. Sudah mengetahui bakat minatmu, program studimu, kemudian karirmu apa, tetap digunakan atau dimasukkan metode SMART-nya. SMART itu tadi spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-based. Kapan tujuan itu ingin dicapai, apakah dalam hari, minggu, bulan, atau tahun, karena dengan target waktu akan membuat seseorang bersungguh-sungguh, karena kita punya target, kita punya tujuan, gitu. Ya, nah terakhir, jangan lupa tentukan siapa role model kamu. Kamu harus punya contoh role model orang atau karir, orang yang memiliki karir yang sesuai dengan perencanaan karir kamu. Cari mentor karirmu dari sekarang. Pelajari tentang jenjang pendidikannya, jenjang karirnya, dan karakter kepribadiannya. Misalnya boleh kamu contoh role model kamu itu orang tua, kemudian keluarga, kakak, paman, dan lain-lain. Sambil Ibu tutup, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira sampai sini apa ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau gitu karena sudah selesai PPT dari Ibu, nah Ibu akan menyampaikan nanti ada tugas LKPD 2 yang harus kamu kerjakan ya. Linknya sudah Ibu share, itu semacam post testnya. Kan setelah kamu dapat materi ini, kamu bisa mengerjakan LKPD 2 itu lebih santai, tapi lebih memikirkan gitu secara detailnya ya, dalam menjawab pertanyaan. Nah, berikutnya, karena kita sudah selesai tahapan-tahapannya, sekarang Ibu mau minta satu anak aja deh, karena kita waktunya udah lumayan panjang ya, udah lewat kayaknya. Siapa yang akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ayo, siapa? Tes. Dah. Iya. Bisa. Kalau menurut saya kesimpulan dari kegiatan hari ini, kita jadi mengetahui bagaimana perencanaan karir untuk lulusan SMA. Jadi kita harus mengenali bakat dulu, kenali di mana minatnya. Habis itu kita tentukan jurusannya. Kita juga cari tahu jurusan. Habis itu kita pelajari. Terus juga tadi kita belajar menggunakan metode SMART. Ya menurut saya itu, Bu. Oke, terima kasih. Baik sekali Salsabila untuk kesimpulannya. Nah, lanjut. Ibu ingin merefleksi kegiatan dengan Ibu minta satu anak untuk mengungkapkan manfaat dan makna dari kegiatan kita hari ini. Manfaatnya buat kamu apa dengan mempelajari perencanaan karir di materi ini? Silakan, boleh satu anak. Siapa yang mau menyampaikan? Alwisya, coba Ibu mau dengar suaranya Alwisya. Manfaat dan maknanya apa yang kamu dapatkan? Iya, Bu. Dari materi-materi yang tadi udah dipresentasiin, kita bisa jadi ngambil kesimpulan. Terus kita juga jadi lebih paham tentang apa yang kita mau capai, karir apa yang kita mau capai nantinya di masa depan nanti. Jadi lebih ngerti step-step apa yang bakal kita lakuin. Nanti Bu, saya pengen sharing, tapi Ibu saya malu kalau di forum di Google Meet, saya pengen konsultasi kamu, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada tanggapan lagi, maka kita akan tutup pertemuan di siang hari ini. Alangkah baiknya tadi kita diawali dengan doa. Oke, Anggi, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi sudah memimpin menutup doa untuk pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Nak ya, materi yang sudah Ibu sampaikan di siang hari ini. Selamat, semangat dalam mempersiapkan perencanaan karir kamu karena kamu masih panjang perjalanannya ya. Semangat ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.